semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara berjamaah. Nah, kenapa saya mengatakan berjamaah? Ini Pak Nusron Wahid, bahasa beliau sedang pusing nyebokin, ya kan? Karena kesalahannya sedemikian banyak yang harus ditutupi. Saya merasakan juga kayak Pak Nusron harus menghadapi begitu banyak banyak tekanan karena hampir seluruh sektor terlibat. Di tingkat kabupaten misalnya ya, kita harus tahu bahwa kaitannya dengan NJUP yang dalam waktu 1 tahun berubah 3 kali, gitu, dari 30 menjadi 105.000 per meter, kemudian menjadi 48.000. Itu ada beberapa pejabat terlibat di situ. Kemudian ketika pemilu, bupatinya juga mungkin terlibat waktu itu karena biaya pemilu itu menggunakan, saya dengar nih, menggunakan pajak BPHTB dari sertifikat laut itu, gitu. Jadi kalau ini berjalan begitu saja, mungkin nggak bakal tercium. Tapi berkat kerja kita semua, terutama bapak-bapak yang hadir pada hari ini dan kawan-kawan yang juga nggak hadir saat ini, pencabutan itu tahap awal di mana seluruh kebusukan itu mulai terungkap, gitu. Tapi saya sebagai warga Banten dan melihat kepala desa juga bagian dari keluarga besar kita, saya sedang mengatur gimana cara supaya kepala desa itu menghadap ke Sultan Banten. Ini rajanya, ini sultannya, gitu. Mereka harus menghadap ke sini dan mengatakan apa yang salah yang terjadi. Karena bagaimanapun, meskipun mereka dihukum nanti, mereka adalah warga Banten. Dan warga Banten dimanapun itu harus dibela oleh orang-orang Banten, oleh penguasanya, oleh rajanya, gitu. Nah, kalau dia salah, kesalahannya dia harus bertanggung jawabkan. Ya, setuju dengan Pak Nato. Saya kira itu pengantarnya sebelum berangkat lain-lain. Nah, di sini ada Sri Kandinya ini. Ini siapa namanya? Heti Lestari. Heti Lestari ini kita tarik di kegiatan kita di internal Banten, itu menjadi ketua tim Sri Kandi. Bukan, pekerjaannya apa? Trauma Center. Ya, Trauma Center. Jadi kemarin malam kita diskusikan karena korban-korban penggusuran atau pelahapan lahan itu kan bukan hanya laki-laki, tapi yang menanggung bebannya itu perempuan, istri, anak perempuan, gitu. Nah, yang terkena trauma ini kita belum sampai ke sana kemarin terpikirkan. Nah, kebetulan beliau ini datang dan saya kira dokter ya, atau kandidat dokter? MPD. Dia master bidang pendidikan. Terus dia nggak main-main, Pak. Terus beliau ini, Heti Lestari ini hafal 30 juz lulusan IIQ, Institut Quran. Jadi yang megang Trauma Center ahli Quran. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita punya perangkat yang lain yang berbeda dengan kegiatan atau aktivitas lain. Kalau Pak Kozinudin kan aktivitasnya memperkarakan semua yang terlibat, gitu kan, menghukum mereka. Kalau dia yang trauma akibat kezoliman itu dibenahi oleh Mbak Heti Lestari. Saya kira kita perlu kasih aplaus nih buat Trauma Center di aktivitas kita. Nah, kalau yang di sana Mbak Dwi ini aktif. Kami kebetulan juga insya Allah nanti di bulan Syawal mengadakan hari jadi Banten atau hari peringatan 500 tahun Kesultanan Banten. Gitu. Nanti mungkin Pak oh gitu. Ya, 500 tahun Banten ini peninggalan Sultan Hasanuddin itu pernah mewajang kita. Dia bilang, saya tinggalkan di Banten itu 2 hal. 1 tajuk masjid, yang kedua rakyat miskin. Semua pengganti saya tidak boleh lari dari 2 hal itu, masjid dan rakyat. Ingsun titip tajuk lan wong fakir miskin. Gitu. Bahasanya bisa. Nah, gitu jadi bahasanya. Ingsun titip tajuk lan wong fakir miskin. Saya kira pesan itu sangat universal. Kebetulan kita juga sekarang sedang memperjuangkan orang-orang miskin di Pantura yang sekarang nasibnya
sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya kira itu pengantarnya. Mudah-mudahan nanti kita akan diskusikan sambil ngobrol ringan. Saya minta sekarang kepada Pak Khozinuddin yang mewakili kawan di sini untuk menyampaikan maksud dan tujuan bapak-bapak ini datang ke sini. Lalu saya kira ini interaktif saja, meskipun Pak Khozinuddin yang saya kasih waktu, kalau diantara hadirin juga mau menyampaikan, nggak apa-apa. Jadi jangan terkesan kita lagi membuat seminar tentang kemiskinan. Itu, alhamdulillah. Dan kita tadi baru makan siang. Mohon maaf kalau hidangan yang kita berikan itu tidak memuaskan bapak-bapak ibu atau mungkin kurang. Tapi saya lihat tadi yang terlambat pun masih kebagian. Bahkan katanya berlebih, Pak. Gitu. Ya. Berkah ya, alhamdulillah. Ada Pak Khozinuddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus terima kasih kepada Kesultanan Banten yang sudah berkenan bukan hanya menerima tapi merambut kami semua secara baik. Dan tadi masakannya enak nih Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih baik, dan kami mudah-mudahan juga bisa berkesempatan suatu hari kelak gantian ke Jakarta kami yang merambutnya begitu. Dan yang kedua, kami perkenalkan hari ini hadir bersama kami di sebelah kanan saya adalah Dr. Majen TNI Purnawirawan Dr. Samsu Calak. Kalau di zaman ABRI ya, belum berubah TNI Polri, beliau ini polisinya polisi.